Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu beserta rekan-rekan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya sehingga kita masih sempat diberi kesehatan, kekuatan pada hari ini. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pasti memiliki hikmah dan manfaat yang dapat manusia peroleh. Bukan hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, namun juga bisa dirasakan manfaatnya bagi yang menjalankannya, termasuk ketika kita menjalankan ibadah puasa. Maka akan ada manfaat dapat kita peroleh. Tentu saja hikmah apa yang dijalankan setiap orang akan berbeda-beda. Namun dalam menjalankannya ada beberapa hal yang kita rasakan bersama. Hal ini disampaikan dalam hadis sebagai berikut. Setiap amal baik dan amal yang dilipat gandakan, satu kebaikan menjadi 10 sehingga 700 kebaikan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kecuali puasa adalah untukku dan aku yang membalasnya. Ia tinggalkan makan dan minum karena aku. Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Satu kebahagiaan ketika tiba waktu berbuka dan satu kebahagiaan lain ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum dan bau minyak kasturi. Ini merupakan hadis riwayat Ibnu Majah. Maka makna puasa adalah asal maknanya secara bahasa menahan lapar, adapun makna yang secara istilah adalah ibadah kepada Allah Ta'ala yang disertai dengan menahan diri dari makan, minum, dan seluruh pembatal puasa sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, yang dilakukan oleh orang yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Adapun puasa adalah ibadah kepada Allah Ta'ala yang disertai niat. Nah, yang kedua adalah menahan diri dari makan, minum seluruh yang membatalkan puasa. Nah, yang ketiga, sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, itu sejak masuk waktu sholat subuh sampai masuk waktu sholat maghrib. Yang keempat, yang dilakukan oleh orang yang tertentu. Nah, yang kelima yaitu syarat-syarat yang tertentu. Nah, adab-adab puasa itu antara lain makan sahur, menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor, menumbuhkan sifat dermawan yang memperbanyak bacaan Al-Quran, menyegerakan berbuka dan berdoa ketika berbuka puasa. Pertama makan sahur ini berdasarkan hadis diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Nah, dan telah terhitung makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian meski hanya dengan seteguk air. Dan ini merupakan disunahkan dan pahalanya cukup besar ketika kita sahur. Nah, yang kedua itu menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor yang semisal dengannya dari hal-hal yang bertentangan dengan tujuan puasa. Nah, yang ketiga itu sifat dermawan dan memperbanyak baca Al-Quran. Jadi ketika kita berpuasa itu alangkah baiknya kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita daripada kita pergi ke melaksanakan sesuatu yang misalnya bercerita dengan tetangga atau hal lainnya itu tidak berfaedah. Jadi akan baiknya ketika kita itu membaca Al-Quran. Nah, yang keempat itu adalah menyegerakan berbuka. Jadi jangan menunda-nunda berbuka ketika sudah masuk waktu berbuka dan ketika kita tidak berada di posisi yang bisa membuat kita untuk berbuka, maka kita harus segera berbuka. Yang kelima adalah berbuka puasa dengan apa yang mudah didapatkan baginya. Jangan yang sulit, yang dikehendaki, pokoknya berbukalah dengan apa yang ada dengan sederhana. Nah, yang keenam itu berdoa ketika berbuka puasa. Nah, hikmah. Nah, jadi
hadirin sekalian, apa yang dapat kita petik dari ceramah kali ini ialah hikmah menjalankan puasa. Yang pertama itu melatih diri dari hawa dan nafsu. Yang kedua mengajarkan untuk hidup sederhana. Yang ketiga menjaga kesehatan. Yang keempat melatih dan membiasakan istiqomah beribadah. Yang kelima memperoleh kenikmatan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin berbahagia, kita tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan menjadi umat Rasulullah jika kita tidak pernah menjalankannya. Untuk ibadah puasa akan membuat kita semakin bermakna dan nikmat menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, begitu indahnya Islam yang mengaturkan bahwa banyak hal-hal yang bisa dicontoh yang berdampak baik untuk diri kita sendiri juga. Nah hadirin rahimakumullah, sore-sore mandi di kali, ada itikaf sudah cukup. Sekian ceramah kali ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.